Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang program pengendalian ketiga dan alat pelindung diri atau APD. Jadi sebelumnya saudara mungkin sudah pernah mendengar mengenai K3, sudah pernah mendengar mengenai alat pelindung diri, dan juga sudah pernah mendengar mengenai program pengendalian atau program-program lainnya yang ada di dalam dunia K3. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi. Jika Anda cuma kemarin pernah mendengar saja, maka di sini kita akan mempelajari apa sih maksudnya, kemudian bagaimana sih itu diterapkan di dalam tempat kerja gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian dari pengendalian atau kontrol di dalam dunia K3. Jadi, dalam dunia K3, kontrol atau pengendalian khususnya di sini adalah pengendalian risiko ya, adalah segala upaya yang dilakukan untuk meniadakan atau meminimalkan bahaya atau resiko. Jadi ada berbagai upaya dan berbagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau tempat kerja untuk mengurangi bahaya-bahaya atau hazard yang mungkin ada di tempat kerjanya maupun potensi risiko yang mungkin mengancam para pekerja yang bekerja di sana. Nah, upaya-upaya itulah yang dikatakan dengan upaya kontrol atau upaya pengendalian. Kemudian pengendalian risiko ini dapat mengikuti pendekatan hierarki pengendalian risiko atau hierarchy of control ya. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjabarkan apa-apa saja jenis pengendalian risiko di tempat kerja gitu ya. Dan jadi juga itu akan ada tingkatan-tingkatannya, makanya dia dikatakan sebagai hierarki. Oke, kita lihat dulu, kita kenalan dulu ya dengan masing-masing pengendalian ketiga, pengendalian risiko yang ada pada K3 ya, di K3. Bukan pengendalian ketiga ya, salah ini ya. Jenis pengendalian resiko dalam K3. Yang pertama ada eliminasi ya. Sesuai namanya elimination atau eliminasi tentu saja maksudnya adalah menghapus. Artinya dihapuskanlah bahaya ataupun resiko dari tempat kerja dengan cara tertentu gitu ya. Kemudian ada substitution atau substitusi juga sama dengan artinya ya, yaitu juga mengganti. Yang diganti apa? Macam-macam ya. Ada diganti alat dan mesinnya, ada yang diganti peralatan kerjanya ya, ada yang diganti suasana kerjanya gitu. Sehingga dengan pergantian alat, mesin dan lain-lain itu, maka resikonya bisa dikurangi atau ditiadakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah engineering control atau pengendalian teknik. Ini adalah suatu bentuk upaya kontrol dengan mengatur sedemikian rupa sehingga resiko yang awalnya ada dengan menggunakan suatu sistem kerja itu tidak ada lagi resikonya gitu ya. Bisa dengan mengubah alatnya, bisa dengan memodifikasi, bisa dengan melakukan rekayasa dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada administratif control atau pengendalian administratif. Maksudnya adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan gitu ya secara administrasi. Jadi menghilangkan resiko dengan misalnya dengan membuat peraturan ya, dengan membuat rambu-rambu dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah APD atau Personal Protective Equipment atau alat pelindung diri ya, yaitu adalah dengan menggunakan sejumlah alat pelindung tertentu untuk melindungi para pekerja dari bahaya maupun dari risiko kerja saat dia bekerja ya. Oke, selanjutnya kita kenali ada yang disebut dengan hierarki pengendalian risiko. Kita tadi sudah tahu ada beberapa jenis dari pengendalian risiko. Kemudian kita tentu juga harus mengetahui bagaimana hierarkinya gitu ya. Jadi hierarki pengendalian risiko adalah suatu susunan prioritas dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul yang terdiri dari berbagai tingkatan secara berurutan. Jadi urutan dari jenis-jenis pengendalian yang tadi gitu ya. Jadi diurut ya sesuai dengan seberapa efektif dia, seberapa bagus dia dalam menghilangkan risiko dan bahaya gitu ya. Seberapa handal dia gitu ya, seberapa bagus tingkat perlindungannya dan lain-lainnya. Jadi dia diurutkan dan itulah yang dikenal dengan nama hierarki pengendalian risiko. Bisa saudara lihat pada gambar ya, ada sebuah piramida terbalik yang mana tadi yang disampaikan ada eliminasi, substitusi, perancangan atau engineering control, kemudian ada perancangan pengendalian administratif, administrasi atau administratif, dan juga yang terakhir adalah APD atau PPE ya, alat pelindung diri. Nah, kemudian bagaimana hierarkinya? Bagaimana susunan atau urutannya ya? Jadi
Yang paling awal adalah eliminasi, itu adalah yang paling efektif. Ya, yang kedua adalah substitusi, itu nomor 2 paling efektif. Yang ketiga perancangan, itu nomor 3 yang paling efektif. Yang keempat administrasi, itu upaya jenis apa pengendalian yang paling efektif keempat, dan yang paling efektif terakhir atau yang paling kurang efektif dalam hierarki pengendalian risiko adalah menggunakan APD gitu ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana ini? Yang pertama dari kehandalan ya. Jadi keefektifannya adalah menangani dalam mencegah, meniadakan maupun menghilangkan bahaya dan risiko. Jadi yang eliminasi yang pertama. Nah, kemudian biasanya yang pertama ini juga yang paling banyak membutuhkan sumber daya ya. Yang paling banyak membutuhkan sumber daya tenaga atau sumber daya manusia. Kemudian juga yang paling banyak membutuhkan sumber dana ya. Yang membutuhkan sumber daya, lebih banyak sumber daya lah pokoknya. Maka dia yang pertama ya. Jadi ketika ada bahaya di suatu tempat kerja, maka dilakukanlah eliminasi pada tahap pertamanya ya. Jadi kalau perusahaannya sanggup melakukan eliminasi di mana resiko dan bahaya yang ada itu dihilangkan, benar-benar dihilangkan permanen, maka itu tentu lebih baik. Tapi kalau misalnya itu tidak disanggupi oleh perusahaan, maka tempat kerja atau perusahaan gitu ya, maka boleh dilakukan pengendalian risiko pada tahapan selanjutnya ya, bukan tahapan ya, pada level selanjutnya, yaitu substitusinya. Kalau tidak sanggup yang eliminasi, maka dilakukanlah substitusi. Substitusi itu bagaimana? Jadi karena kita tidak mampu menghilangkan bahaya ataupun risiko, maka selanjutnya kita lakukan penggantian alat maupun mesin maupun sumber daya yang ada gitu ya. Diganti dengan harapan bahwa risiko dan bahaya yang tadi tidak bisa dihilangkan, setidak-tidaknya bisa juga lah diminimalisir gitu ya. Karena dia tidak bisa 100% hilang permanen, karena tidak bisa dieliminasi gitu. Jadi kita substitute, kita ganti saja sejumlah komponen gitu ya, sehingga bahaya maupun potensi risikonya tidak lagi sebesar semula gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi perancangan atau engineering control atau rekayasa teknik gitu ya. Nah, jadi kalau tidak sanggup juga tempat kerja maupun perusahaan dalam melakukan substitusi, maka tingkat yang bisa dia lakukan adalah dengan perancangan atau engineering control ya. Jadi dengan demikian maka diharapkan dengan melakukan sejumlah modifikasi, dengan melakukan sejumlah rekayasa pada mesin dan juga pada sistem yang ada, maka resikonya juga bisa dikurangi atau dihilangkan gitu ya. Kayaknya mungkin dihilangkan tidak ya, mungkin dikurangi lah gitu. Kemudian yang level selanjutnya yang keempat yaitu administrasi atau pengendalian administratif dengan cara administratif gitu ya, di mana dengan cara ini perusahaan akan menetapkan sejumlah kebijakan maupun peraturan-peraturan yang bisa diterapkan oleh yang bisa dipatuhi oleh para pekerja di tempat kerja ataupun di perusahaan sehingga dia terhindar dari potensi risiko ataupun bahaya yang tadinya ada. Contohnya dengan menggunakan peraturan-peraturan ya, rambu-rambu K3 atau rambu-rambu safety gitu di berbagai tempat dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Nah, ini adalah level yang terakhir di mana ini yang biasanya paling murah untuk dilakukan karena mungkin tidak membutuhkan banyak dana ya, tidak perlu beli mesin, jadi kita cukup beli peralatan perlindungan saja yang harganya lebih murah. Dan juga selain lebih murah ini juga yang paling mudah dilakukan. Artinya kalau keempat langkah atau keempat bukan langkah dan bukan tahapan ya. Kalau keempat yang level perlindungan pengendalian risiko tadi tidak bisa dilakukan oleh perusahaan atau tempat kerja, maka dia bisa lakukan yang terakhir yaitu APD yang menggunakan alat pelindung diri. Nah, jadi tadi sudah ada panah di kiri dan kanannya. Yang di kiri itu kehandalan, artinya makin ke atas, makin bagus tingkat ininya ya, keefektifannya, lebih makin handal dia, ke upaya pengendalian yang dilakukan. Nah, sedangkan yang panah yang kanan adalah proteksi, artinya semakin ke atas maka semakin tinggi tingkat perlindungan yang diberikan oleh upaya pengendalian risiko yang dilakukan. Maka yang paling tinggi atau eliminasi tentu saja dia dapat menghilangkan sama sekali bahaya maupun potensi risiko. Sedangkan yang paling kecil yaitu APD, berarti itu yang paling lemah tingkat perlindungannya terhadap bagi pekerja ya terhadap bahaya maupun potensi risiko.
Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya marilah kita simak contoh dari masing-masing upaya pengendalian risiko tadi gitu ya, yang ada pada hierarki pengendalian risiko. Nah, contoh ya yang eliminasi ya, yaitu menghilangkan bahaya maupun potensi risiko yang ada ya. Misalnya ya di suatu tempat kerja, saudara, ada sebuah mesin yang bising sekali gitu ya, di mana bisingnya itu mungkin sudah mendekati ambang batas pendengaran, bahkan mungkin sudah melewati kadang-kadang gitu ya, karena mesin itu kan bunyinya tidak stabil ya, kadang tinggi, kadang rendah gitu desibelnya. Nah, sewaktu-waktu mungkin dia sudah berbahaya bagi pendengaran para pekerja kalau terlalu lama pekerja mendengarkan suara bising itu, maka mungkin saja bisa menyebabkan para pekerja itu mengalami gangguan pendengaran atau bahkan mungkin lebih parah lagi bisa menimbulkan ketulian gitu ya pada para pekerja. Nah, apa contoh upaya pengendalian risiko atau upaya kontrol yang bisa dilakukan oleh tempat kerja maupun perusahaan dengan hierarki tadi ya, dengan dengan beberapa langkah yang sudah ada dalam hierarki. Nah, di sini kita contohkan misalnya untuk yang secara eliminasi misalnya. Ini misalnya ya, misalnya perusahaannya kaya raya ya, uangnya banyak, SDM-nya banyak, peralatannya banyak, jadi dia tidak memiliki kesusahan atau kesulitan apapun untuk melakukan upaya eliminasi. Artinya mungkin kalau mesin yang bising itu bisa tidak digunakan dalam suatu kegiatan pekerjaan atau dalam suatu produksi, maka mending kita tidak usah hilangkan deh gitu ya. Nah, mending kita tidak pakai deh mesinnya gitu ya, sehingga mesinnya itu tidak bising lagi gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Maka tentu mungkin akan ada biaya ya yang keluar karena kita menghilangkan risiko dengan menggunakan eliminasi ini, berarti kita menghilangkan juga mesinnya kan, kalau di tadi mesinnya yang bikin bising. Nah, artinya mungkin di sini nanti perusahaannya akan bayar orang lain untuk mengerjakan atau mungkin bayar perusahaan lain untuk yang mengoperasikan mesin itu gitu. Sehingga minimal dari tempat kerjanya sudah tidak ada lagi tuh bahaya bunyi yang terlalu keras dan risiko bising dan gangguan pendengaran ya pada kerja ya. Jadi bahayanya atau hazardnya adalah suara yang terlalu keras atau bising, lalu potensi resikonya adalah gangguan pendengaran ya pada pekerja. Nah, jadi kalau perusahaannya sanggup ya silahkan ya, maka dia bisa hilangkan mesinnya, jadi dia tidak adakan lagi mesinnya di sana, tapi dia bayar saja pihak ketiga untuk mengerjakan, jadi keluar duit gitu ya, untuk tetap berproduksi tapi tidak menggunakan mesin itu lagi gitu. Nah, kemudian ternyata kalau dia tidak sanggup melakukan itu karena mungkin berbahaya ya, menurut dia akan rugi ya kalau dia bayarnya mahal dan juga mungkin hasilnya tidak maksimal jika dikerjakan oleh orang lain misalnya. Nah, maka bisa dilakukan adalah dengan menggunakan upaya pengendalian yang substitusi, yaitu mengganti. Yang diganti apa? Di sini contohnya yang diganti adalah mesinnya. Jadi karena mesinnya bising diganti dengan mesin lain yang mungkin tidak bising dalam pengoperasiannya gitu ya. Bisa jadi mesinnya ini biasanya ya, bisa jadi mesinnya lebih mahal gitu. Karena biasanya yang berisik dan banyak kekurangan tuh biasanya kan mesin-mesin yang murah. Nah, kalau perusahaannya punya dananya dan dia sanggup, maka dia bisa lakukan upaya pengendalian yang substitusi gitu ya. Tinggal ganti aja. Ya, jadi diganti dengan yang lain yang lebih baik gitu ya. Yang lebih kurang resiko gitu dibanding yang sebelumnya. Kemudian kalau dia masih juga tidak sanggup melakukan itu gitu ya, dia bisa melakukan namanya rekayasa teknik, artinya dilakukan suatu modifikasi sehingga sumber bahaya ataupun potensi risiko tadi juga bisa ditiadakan atau dikurangi gitu ya. Contohnya di sini tadi mesinnya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa juga diganti dengan mesin lain ya, maka mesinnya itu bisa diatur saja di sedemikian rupa sehingga bunyinya tidak keluar lagi. Contoh, mungkin ada beberapa mesin yang menyebabkan suara gaduh atau suara berisik atau suara bising yang terlalu keras itu gitu ya. Nah, mungkin bisa nanti dipanggil teknisi untuk mengerjakan ya, memodifikasi alat-alat ataupun susunan yang ada dalam mesin sehingga ketika beroperasi mesinnya sudah tidak berisik atau ribut lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau masih juga nggak sanggup perusahaan atau tempat kerjanya menerapkan pengendalian,
Dengan rekayasa teknik bisa dilakukan upaya pengendalian administrasi ya. Nah, jadi ini caranya adalah dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan-peraturan tertentu gitu sehingga pekerjanya bisa terhindar dari bahaya ataupun faktor resiko yang mungkin bisa menjadi gangguan kesehatan buat para pekerjanya. Ya, contohnya untuk pengendalian administrasi ini dibuatlah suatu jadwal ya. Jadi mungkin mesinnya kalau misalnya kerjanya lebih dari 4 jam maka mesinnya akan berisik. Nah, maka dibuatlah jadwal bahwa mesinnya harus hidup 4 jam, lalu jeda 1 jam, lalu hidup lagi 4 jam, lalu jeda 1 jam, lalu hidup lagi 4 jam, seperti itu gitu ya. Sehingga mungkin mesinnya lebih kurang berisik atau lebih kurang bising dibanding dia kerja nonstop. Atau juga mungkin bisa dengan menggunakan pemasangan rambu-rambu ya, tanda mesin bising di tempat kerja itu sehingga mungkin pekerja yang tidak ada urusan di sana, ya tidak usah dekat-dekat karena di sana bising gitu ya. Nah, maka itu juga akan menyelamatkan pekerja-pekerja tersebut dari faktor resiko ataupun dari hazard yang kebisingan gitu ya. Walaupun pada beberapa kasus ternyata memang itu tidak berhasil ya karena pekerja tidak mempedulikan ya rambu-rambu yang ada. Jadi tetap aja dia kerja. Oke, yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Ini adalah upaya terakhir yang paling mungkin yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun tempat kerja. Karena ini yang paling murah, dan juga yang paling mudah gitu ya. Jadi caranya adalah dengan memakai alat pelindung gitu ya. Jadi karena tadi faktor risikonya kita ambil yang ini ya gangguan pendengaran karena bahaya kebisingan, karena mesinnya terlalu bising, maka mungkin untuk penggunaan APD atau alat pelindung dirinya adalah para pekerja bisa menggunakan pelindung telinga atau earmuff. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri. Seperti namanya ya, APD adalah alat yang digunakan untuk melindungi pekerja atau alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang khususnya pekerja ya dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Jadi supaya tubuhnya itu tidak berkontak langsung gitu ya dengan bahaya yang ada. Tangannya, kakinya, wajahnya, mukanya, hidungnya ya, tubuhnya tidak berkontak langsung dengan sumber bahaya ataupun potensi resiko. Jadi diberi alat pelindung gitu ya. Terus itu yang singkat dengan APD ya, alat pelindung diri. Itu mungkin sudah sering sekali mendengar ya tentang APD. Nah, selanjutnya ada apa saja sih jenis-jenis dari APD dan apa saja fungsinya ya. Yang pertama kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Yang pertama itu ada helm, alat pelindung kepala ya, bukan helm sorry, alat pelindung kepala. Dan itu juga bisa macam-macam nih alat pelindung kepalanya ya, tergantung. Begitu juga dengan alat pelindung diri yang lain. Dari paling atas itu helm, lalu ada kacamata, alat pelindung mata, lalu ada alat pelindung telinga, lalu ada pelindung pernafasan, lalu ada pelindung tangan, lalu ada pakaian pelindung atau pelindung badan ya, yang terakhir ada alat pelindung kaki. Ya, kita lihat satu-satu ya. Nah, untuk pelindung kepala ini fungsinya seperti yang tadi disampaikan itu melindungi kepala. Dari apa? Dari pukulan, dari benturan, dari cedera, dari kejatuhan benda-benda gitu ya. Jadi kepala harus dilindungi. Kenapa? Karena kepala itu organ paling penting dalam tubuh ya, di dalamnya gitu. Itu otak. Kalau dia tidak maksimal kerjanya ya gawat juga gitu ya. Oke, kemudian untuk penggunaan pelindung kepala ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia maupun suhu ekstrim. Jadi tidak melulu karena benda-benda saja ya, tidak karena keamanan dari yang fisik-fisik dan yang berat-berat saja gitu, tapi juga melindungi kepala dari berbagai faktor, dari berbagai bahaya seperti radiasi dari mesin-mesin gitu ya, karena kan mungkin bisa yang menyebabkan kanker gitu. Terus ada dari panas ya, dari api, percikan bahan kimia dan lain-lain. Jenis APD-nya misalnya kayak helm pengaman, topi atau tudung kepala, pelindung rambut dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat ada pelindung mata dan wajah ya. Jadi sekaligus sih biasanya kalau nggak mata-mata aja ya, tapi biasanya tuh sekaligus ya langsung mata langsung aja. Pelindung ini gunanya berfungsi melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, ataupun uap. Kemudian ini ada alat pelindung mata yang mau digunakan adalah kacamata khusus atau spectacles atau goggles. Ini jadi kayak kacamata yang ada karet yang bikin kedapnya gitu loh, sehingga kayak kacamata renang, tapi bukan ya. Ya seperti itulah ya. Jadi dengan adanya kacamata itu maka
orang yang menggunakannya akan terhindar dari resiko matanya kenapa-napa gitu, ataupun wajahnya gitu ya. Nah, contohnya adalah tameng wajah atau face shield. Ini juga melindungi mata, ini juga melindungi wajah. Ini banyak sekali kemarin ketemu waktu era COVID ya. Kemudian ada full masker, full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Jadi masker yang memang hampir seluruh tubuh wajahnya itu tertutupi gitu oleh masker, yang paling mungkin tinggal matanya aja gitu ya untuk melihat. Oke, selanjutnya kita lihat ada pelindung telinga. Seperti namanya, fungsinya adalah untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun dari tekanan karena dentuman keras. Contohnya seperti sumbat telinga atau earplug. Ini banyak dipakai pada pekerja yang bekerja di air gitu ya. Kemudian ada penutup telinga atau earmuff. Ini adalah kayak headphone yang gede banget ya. Gunanya itu adalah melindungi telinga supaya tidak mendengarkan suara-suara yang ribut, berisik atau bising gitu ya. Earplug yang tadi yang kecil itu juga bisa digunakan untuk saat tidur agar tidur lebih nyenyak, karena dengan pakai itu jadi dari sunyi gitu kan. Oke, selanjutnya kita lihat ada perlindungan pernafasan. Tentu saja fungsinya adalah untuk melindungi pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring udara yang masuk, atau menyaring benda-benda yang berbahaya yang masuk. Nah, termasuk misalnya kayak ada mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur. Kemudian juga ada yang fisik kayak debu, kabut, uap asap, dan lain-lain ya. Kemudian jenis-jenisnya itu ada masker, respirator, tabung dan catering oksigen, tangki selang, dan regulator yang bekerja di dalam. Jadi untuk orang-orang yang bekerja di perairan itu ada alat tambahan untuk pernapasannya ya. Oke, kemudian kita ada pelindung tangan. Jadi pelindung tangan ini adalah salah satu APD yang tentu saja gunanya adalah untuk melindungi tangan dari apa? Dari berbagai bahaya yang mirip dengan kaki tadi lah, dari benda tajam, benda panas, gitu ya, dan lain-lain. Terus ada yang terbuat dari bahan logam, kulit, kertas, kain, karet, ataupun bahan khusus yang melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Oke, selanjutnya kita lihat ada pelindung kaki ya. Sama seperti tangan, kaki juga harus kita lindungi, dan biasanya alat pelindungnya adalah sepatu ya. Jadi dengan adanya sepatu maka standar ya, tidak akan bisa, bukannya tidak bisa ya, tapi mungkin akan sangat berkurang resiko yang terjadi pada kaki. Mungkin tidak kepentok lagi gitu ya, tidak berdarah lagi, tidak terinjak yang enggak-enggak gitu. Selain itu juga melindungi penggunanya dari cairan panas ya, atau dingin dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis APD yang bisa dipakai atau yang digunakan antara lain seperti sepatu karet, kemudian ada juga sepatu boots, atau juga ada safety shoes yang gede-gede banget itu ya, kayak orang di pabrik. Oke, selanjutnya kita lihat ada pelindung tubuh. Ini melindungi tubuh dari hal-hal berbahaya seperti suhu ya, panas ataupun dingin ataupun suhu ekstrim, paparan api, paparan benda panas, percikan bahan kimia, benturan, radiasi, gigitan dan binatang serangga dari sengatan binatang, infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jadi sampai yang mau digunakan untuk melindungi tubuh adalah rompi atau vest, celemek atau apron, dan juga jaket. Atau jaketnya bukan jaket sehari-hari ya, tapi jaket khusus K3 ya. Atau juga bisa menggunakan pakaian terusan atau one piece overall ya. Jadi sekali seorang aja bajunya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah program pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja. Yaitu adalah program-program yang diterapkan oleh perusahaan dalam menerapkan K3 agar pekerjanya terhindar dari hazard dan potensi risiko. Ada berbagai contoh ya program dan jenis program ini pengendalian bahaya dan risiko. Yang pertama adalah program komunikasi bahaya ya. Jadi bahaya itu disampaikan, dikomunikasikan gitu ya, sehingga orang-orang tidak tertipu atau orang-orang ya seperti itulah gitu ya. Kemudian ada program lokal atau tagout ya, dengan mengendalikan energi tertentu gitu. Jadi tidak boros energi gitu ya. Kemudian program yang selanjutnya seperti adanya program perlindungan peralatan, kemudian program pemeliharaan dan perawatan dan bangunan ya. Jadi ada maintenance gitu ya. Nah, kemudian ada penyediaan alat pelindung diri, penyediaan APD ya. Kemudian ada inspeksi dan identifikasi bahaya. Ini adalah 2 tahap yang baru kami lakukan, yang biasanya dilakukan yang di awal-awal gitu ya. Cari dulu bahayanya itu atau hazardnya.
kemudian ada surveillance kesehatan dan keselamatan kerja ya, dan juga nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir adalah ada misalnya seperti adanya analisis penilaian risiko kerja ya, menggunakan metode JSH, HIRAR, atau HIRA-DC. Baik, demikian saja materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri dan sampai jumpa di pertemuan di kelas saya selanjutnya. Terima kasih.